حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis seputar wanita yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kaitan tentang nasihat-nasihat dan wasiat Rasulullah khususnya bagi para wanita. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab dengan pembahasan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Sahih Muslim. Suatu saat kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah, dari kamar Aisyah, yang mana malam tersebut adalah giliran Aisyah. Namun Rasulullah memiliki hajat sehingga beliau keluar. Faghirtu alaihi. Ketika Aisyah melihat Rasulullah keluar dari rumahnya di malam hari yang merupakan Rasulullah di rumah Aisyah, maka Aisyah faja'a fara'a ma asna'. Tidak lama Rasulullah kembali dan melihatku, kata Aisyah, dengan wajah yang penuh kecemburuan. Faqala ma laki ya Aisyah aghirti. Tanya, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau sedang cemburu? Faqultu wa ma li la yagharu mithli ala mithlik. Lalu aku pun mengatakan, kata Aisyah, bagaimana mungkin Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqad ja'aki syaitanuk. Wahai Aisyah, apakah syaitanmu sedang menguasaimu? Qalat ya Rasulullah, awa ma'iya syaitan. Lalu Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, apakah pada diriku ini ada syaitan sehingga bisa menguasaiku? Qala na'am. Rasulullah pun mengatakan, ya, ada. Qultu wa ma'a kulli insan. Aisyah kembali bertanya, apakah pada setiap manusia ada syaitan ini? Qala na'am. Rasulullah kembali mengatakan, iya, betul. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah. Kata Aisyah kembali, aku bertanya, apakah juga pada dirimu, bersamamu ada syaitan wahai Rasulullah? Yaitu qarin dari kalangan jin. Qala na'am. Walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Kata Rasulullah, termasuk pada diriku juga ada qarin syaitan dari kalangan jin ini. Hanya saja
Allah Subhanahu wa taala membantuku menundukkan qarin tersebut hingga ia pun menjadi orang muslim sehingga tidak memerintahkan Rasulullah tidak kecuali yang baik-baik saja. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita bisa memetik beberapa pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, baik itu terhadap dirinya sendiri atau ketika ia berhadapan dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, kemudian dengan kerabat-kerabat yang lain, atau dengan tetangganya, atau bahkan dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang pertama, bahwasanya pelajaran yang ingin kita petik dari hadis ini, bahwasanya kita harus menyadari bahwa pada diri kita semua masing-masing ada qarin. Qarin ini dari qarana yaqrinu, yaitu yang senantiasa menyertai seorang manusia dari kalangan jin, yang terus akan bersamanya hingga nanti di hari kiamat kelak ia akan berdebat dengan qarinnya ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf, kata Allah, qala qarinuhu wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu 'alaykum bil wa'id. Kata Allah menghikayatkan ucapan qarin di hari kiamat kelak, ia akan mengatakan, ya Allah, dahulu aku tidak menyesatkannya ya Allah. Hanya saja dia yang memang senang dengan perkara-perkara syahwat. Dia yang senang dengan memuaskan hawa nafsunya tanpa memperhatikan syariatmu ya Allah. Apa kata Allah? Qala la takhtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah kepada manusia dan qarinnya ini, udahlah, kalian gak usah berdebat. Kalian gak usah bertengkar. Dahulu aku telah menyampaikan kepada kalian nasihat, penjelasan berupa diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, namun kalian memang masing-masing cenderung kepada perkara-perkara syahwat, perkara-perkara kesesatan, maka janganlah kalian hari ini saling berdebat. Ini yang pertama yang kita petik dari hadis ini, bahwasanya kita harus sadar pada diri kita dan juga pada orang lain ada syaitan, ada jin yang merupakan qarin yang senantiasa menyertai setiap manusia. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita ingin mengambil pelajaran yang kedua, yaitu seorang manusia di dalam dirinya ketika ia menyadari ada qarin, maka dia jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsunya yang dimanfaatkan oleh qarin ini, syaitan ini, untuk menyesatkan manusia. Karena yang namanya manusia senang dengan perkara-perkara yang instan, senang dengan perkara-perkara yang menyenangkan, dan qarin memanfaatkan hal tersebut untuk membuat orang ini semakin lalai. Kalau ia tidak mampu menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan, maka qarin ini dari kalangan jin ini akan memberikan bisikan-bisikan hingga orang tersebut terjatuh ke dalam dosa besar atau bid'ah.
Kalau ia tidak sanggup menjatuhkan ke dalam bid'ah, maka akan dibisikkan untuk terjatuh ke dalam dosa besar. Jika orang ini berusaha menjauhi dosa besar, maka qarin ini akan berusaha membisikkan kepada orang tersebut agar melakukan dosa-dosa kecil. Kalau seandainya dosa kecil ia hindari, maka qarin ini akan terus berusaha membisikkan kepada orang ini untuk bergampang-gampangan dalam perkara yang makruh. Setelah itu bergampang-gampangan dalam perkara yang mubah dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan yang disebutkan para ulama seperti Ibnu Qayyim tentang bagaimana tipu daya dari syaitan, di antaranya qarin yang selalu bersama kita. Maka ini seorang manusia ketika ia menyadari bahwasanya pada dirinya ada qarin, maka dia semakin berhati-hati. Jika ia melihat di hadapannya ada ketaatan, namun dia bermalas-malasan, ketahuilah salah satunya adalah karena ada bisikan qarin agar seorang tidak melakukan ketaatan. Atau ketika ia melihat di hadapannya ada perkara-perkara syahwat atau syubhat yang menjauhkan dari Allah, namun ia semakin tenggelam di dalamnya, maka ketahuilah ia telah kalah dengan qarinnya. Maka dia berusaha untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah agar dijaga dari qarin ini. Karena sebagaimana disebutkan dalam akhir hadis ini, walakin Rabbi a'anani alaih hatta aslam. Kata Rasulullah, pada diriku juga ada qarin, hanya saja Allah membantuku dan menjadikan qarin tadi masuk Islam. Dari sini kita paham bahwasanya tidak ada yang sanggup untuk menundukkan qarin tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan qarin tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari hal ini, maka setiap kali kita merasakan bahwasanya qarin ini sedang menggoda kita, baik itu mulai bergampang-gampangan dalam melakukan dosa atau yang semisalnya, maka hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dialah yang sanggup untuk menundukkan qarin. Kemudian pelajaran yang ketiga yang ingin kita petik setelah kita menyadari bahwasanya setiap orang memiliki qarin, di saat kita menghadapi orang lain, kalau kita menyadari adanya qarin ini, maka kita pun berusaha untuk lebih bijak dan lebih bersabar di dalam menghadapi orang lain. Karena mungkin saja tatkala orang lain tersebut marah-marah misalnya, ketika orang lain tersebut sedang melancarkan kejelekan, keburukan kepada kita, maka kita harus lebih bijak. Mungkin saja orang tersebut sedang terperdaya oleh qarinnya, ada seorang misalnya sedang membicarakan kita dan seterusnya, maka kita tidak mendahulukan untuk membalasnya sebagaimana perbuatannya. Tapi kita mencoba untuk mencari hal-hal yang lebih baik, yang tidak akan menimbulkan masalah dengan masalah, tapi memberikan solusi dari setiap masalah. Ini kalau seorang sudah belajar dan mengetahui bahwasanya qarin itu ada pada setiap orang, maka ketika ia melihat ada orang yang tidak ideal seharusnya di dalam berinteraksi dengan orang lain, maka dia mencoba bersabar karena dia tahu mungkin saja itu karena bisikan dari qarin jahat yang ada pada setiap manusia. Baik itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain ini, baik itu suami atau istri, atau mungkin anak, atau mungkin orang tua, kalau kita menyadari hal ini, maka tentunya kita mendoakan mereka agar ditolong oleh Allah dengan dijaga dari qarin,
pasti kita akan lebih utamakan dibanding kita membalas ucapan kasar dengan ucapan kasar juga. Atau tindakan kasar dibalas dengan tindakan kasar juga. Ini yang membedakan seorang yang sudah belajar dengan orang yang tidak belajar. Karena dia mengetahui ada yang namanya qarin. Kemudian pelajaran yang kita petik berikutnya, yang keempat, bahwasanya qarin itu karena dia tinggal bersama di dalam tubuh seorang manusia, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, Inna syaitan yajri bibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu ia uh, berada di tubuh manusia ini sesuai aliran darahnya, menunjukkan ia selalu bersama kita. Ia mengenali karakter kita. Dan inilah yang selalu dimanfaatkan oleh qarin. Seperti dalam hadis Aisyah ini, kita lihat bahwasanya qarin memanfaatkan sifat wanita yang selalu terbakar api cemburu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah hanya keluar sebentar. Hanya keluar sebentar. Keluar sejenak. Toh ia juga nggak tahu kemana Rasulullah keluar. Tapi tiba-tiba seakan-akan seorang yang sudah kebakaran api kecemburuan. Nah, ini subhanallahil azim. Coba seandainya seorang setiap kali terbakar seperti ini, ia langsung melampiaskannya, apa yang akan terjadi? Padahal ia belum klarifikasi kemana Rasulullah keluar, ia belum nanya dan seterusnya, belum. Ini semuanya hal-hal yang terkadang menjatuhkan seorang kepada kejelekan dalam keadaan perkaranya belum clear. Maka ketika kita menyadari hal ini, seharusnya kita lebih bijak, kita lebih berhati-hati dalam mengambil sikap, walaupun orang itu kita anggap bersalah kepada kita. Karena kita sadar bahwasanya ada yang namanya qarin. Dan ini manhaj di dalam Al-Quran yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-A'raf, kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Kata Allah, khudhil afwa, maafkan orang-orang yang bersalah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur bil urf, dan selalulah engkau memerintah kepada kebaikan. Wa'a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, mengalahlah, menjauhlah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kemudian kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, kalau ada bisikan dari syaitan yang mengajakmu kepada keburukan, untuk membalas orang jahil, untuk menyikapi orang yang tidak sengaja terhadapmu, melakukan kekasaran dan seterusnya, jika datang bisikan-bisikan seperti ini, fasta'idz billah, maka segeralah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Allah yang menciptakan qarin ini, Allah yang menciptakan manusia, mengetahui tabiat manusia, mengetahui kemampuan manusia di dalam mengcounter dari qarin ini. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan dua ayat tadi di dalam surat Al-A'raf. Ini sangat luar biasa. Maka seorang itu dia harus memiliki kehati-hatian di dalam bersikap. Walaupun mungkin ketika ia melihat sesuatu yang tidak sesuai yang ia inginkan, di benaknya ini langsung terbayang ribuan uh,
alasan yang membenarkan untuk dia marah dan seterusnya, tahan sejenak. Uh, Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua orang sahabat yastabani sedang saling mencela dan sepertinya akan mulai berantem. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inni la a'lamu kalimatan, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui kata Rasulullah, ada satu kalimat, kalau orang ini mengucapkannya, niscaya akan hilang rasa benci yang ada di dalam benaknya yang ia rasakan sekarang. Kata Rasulullah, qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la dhahaba anhu ma yajid. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, niscaya akan hilang emosi dan amarahnya ini. Menunjukkan peran dari qarin terhadap kejelekan dan juga terhadap permusuhan yang ada di tengah-tengah manusia, ini sangat dominan dan sangat luar biasa. Kalau kita menyadari hal ini, berarti kita tuh benar-benar tidak boleh terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan, apalagi keputusan yang terkadang merugikan diri kita sendiri dan atau merugikan orang lain. Baik, kemudian pelajaran yang berikutnya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Qarin ini sangat pinter mengenali karakter kita dan dari situ ia mulai menggali hal-hal yang akan merugikan kita. Di sini juga pentingnya bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri. Seperti misalnya ada sifat-sifat dasar seorang laki-laki. Misalnya sifat laki-laki itu ia tidak mau direndahkan, maka terkadang uh, Farin memanfaatkan hal ini untuk membuat perpecahan di dalam rumah tangga. Misalnya tatkala seorang wanita, seorang istri berkata mungkin keceplosan uh, dengan kata-kata yang seakan-akan menyindir suaminya dan seterusnya, ini syaitan bisa masuk. Lalu ia pun mengatakan, udahlah daripada ia merendahkan engkau seorang laki-laki yang punya wibawa, yang punya ini dan itu, udah tinggalin aja. Nah seperti itu tuh syaitan. Akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang terburu-buru, keputusan yang prematur. Ini bagi laki-laki. Demikian pula bagi perempuan. Ia harus sadar bahwasanya sifat dasar wanita itu namanya kecemburuan adalah sesuatu yang bisa menguasai pikiran dan hatinya. Maka ketika ia menyadari hal ini, setiap kali ia mulai merasakan cemburu, maka ia harus menyadari jangan sampai ini adalah tipu daya qarin yang ingin menjerumuskan kita kepada kejelekan, kepada keburukan dengan memanfaatkan hal-hal negatif yang ada pada seorang wanita. Seperti di dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita biasa. Ia memiliki sifat-sifat yang sebagaimana dimiliki wanita yang lain, yaitu sifat cemburu. Kalau seandainya seorang wanita dengan sifat cemburunya ini di- dimanfaatkan oleh qarin, tidak sedikit wanita yang langsung mengambil keputusan di hadapan suaminya, udahlah kita udahan dan seterusnya. Nah, ini ternyata ulahnya karena qarin. Kalau dia mau bersabar sebentar, dia mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim atau dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, niscaya akan hilang dan ia akan kembali kepada suaminya dengan kondisi yang lebih adem, lebih tenang. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis yang sangat luar biasa, yang mengajarkan kita tentang kehidupan, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara memanage emosi, bagaimana cara menata pikiran, dan juga bagaimana cara kita mengatur sikap terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap pasangan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk nasihat-nasihatnya. Dan kita memohon kepada Allah senantiasa semoga Allah melindungi kita semua dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh setan-setan, baik dari golongan jin dan manusia. Amin Allahumma amin.
dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, bisa dibuka mic-nya dan silakan bertanya kepada Ustadz secara langsung. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan tentang di luar tema Ustadz tentang bolehkah mengqadha puasa apakah itu harus berurutan atau boleh diselang-seling? Jazakumullah khair Ustadz. Nah, mengqadha puasa waktunya dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Silakan dilakukan Senin Kemis atau setiap hari atau 2 hari, kemudian libur 2 hari dan seterusnya, semuanya bebas. Bahkan walaupun dikerjakan hanya pada hari Jumat saja, tanpa hari Kamis dan hari Sabtu juga boleh. Nah, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Afwan Ustadz, dalil dari surat Al-Ahqaf dan Al-A'raf ayat berapa Ustadz? Mohon jawabannya. Yang tadi nah Ustadz di surat sampaikan. Al-A'raf yang terakhir tadi, iya yang kita sebutkan, kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Di dalam ayat surat Qaf tentang kita untuk memaafkan orang-orang yang jahil yang bersalah kepada kita, ini surat Al-A'raf ayat 199, 120. Kemudian yang tadi di surat Qaf, qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Surat Qaf ayat 27 hingga ke 28. Surat Qaf ayat ke-27 hingga 28. Demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, Afwan, anak izin bertanya Ustaz tentang gini Ustaz, saya kan ada jadi seorang teman, tapi saya cuma mengenalnya lewat online dan dia pernah curhat tentang kesulitan dalam keluarganya gitu. Maksudnya di sini kesulitan ekonomi Ustadz. Tapi jadi saya secara langsung belum pernah melihat dan ummahat tersebut juga jadi kita cuma saling mengenal secara online dan saya tahu dia seperti kekurangan dalam keluarganya gitu Ustadz, dalam perekonomiannya. Dan akhirnya itu saya pernah membantu. Kemudian tapi di akhir-akhir ini jadi saya membuat apa ya, jadi kayak merasa kesal. Jadi setiap dia merasa ini dia ininya ke saya gitu. Dan pertama bilangnya pinjam uang, tapi karena saya tahu kondisinya melalui yang dia ceritakan, jadi saya tidak pernah menagih gitu Ustadz. Maksud saya biar agak sungkan juga, tapi ternyata malah jadi kalau apa-apa ininya ke saya, jadi timbul akhirnya saya rasa kesal gitu Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah yang pernah saya lakukan dulu-dulu itu hilang karena rasa kesal itu, dan bagaimana saya harus menyikapi? Tapi di sisi lain memang kalau dia merasa dia curhat gitu, hati saya memang ada rasa kasihan. Jadi tapi di sisi lain ada rasa kesal juga gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, sifat manusia adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Kata Allah, manusia itu secara tabiat diciptakan halu'a. Halu'a itu suka mengeluh. Suka mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua. Jika ia sedang ditimpa sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, ia bersedih. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau ia mendapatkan sesuatu keinginannya, ia akan pelit. Ya, itu sifat dasar manusia. Maka Allah menurunkan syariatnya untuk kita mengenali sifat dasar kita
Kalau seandainya itu baik, kita laksanakan. Tapi kalau seandainya itu tidak baik, maka kita mencoba menundukkan sifat tersebut dan melakukan yang lebih baik. Adapun berkaitan tentang kasus yang disebutkan tadi, maka seorang Muslim, kalau memang dia masih memiliki apa yang ia berikan, maka ia berikan sekadarnya, seikhlasnya. Kalau memang dia tidak bisa bantu besar yang akan membuatnya menyesal misalnya dan seterusnya, maka dia bantu yang uh, kecil yang menurut dia sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali, sehingga tidak mengganggu hatinya kalaupun orang tersebut tidak sesuai yang ia inginkan. Misalnya, kalau ada seorang yang meminjam kepada kita, dia ingin meminjam uh, $100 US misalnya, dan itu menurut kita berat, maka udah kita kasih $5 yang menurut kita ringan, mau dia kembalikan nggak kembalikan, terserah. Dan kita juga tidak wajib untuk ketika kita ingin memberikan harus sesuai dengan yang dia minta. Daripada merusak hati kita, lebih baik kita kasih yang menurut kita itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya hari itu atau sampai besok dan seterusnya, tapi juga tidak merusak tatanan hati kita. Ini hanya saran, karena memang terkadang sebagian orang semakin dikasih hati, minta jantung. Setelah dikasih jantung, pengen bergantung. Begitu kata sebagian orang. Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk nasihatnya. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Afan Ustadz izin bertanya, setiap manusia selain Nabi dan Rasul, apakah jin korinya bukan Muslim Ustadz? Naam, zahirul hadis dan ayat seperti itu. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, ini berkenaan dengan film yang lagi viral sekarang tentang arwah yang bisa memberikan kesaksian. Apakah itu berarti kemungkinan korinnya yang dulu ya Ustadz ya, seperti itu? Apa itu? Kan ada Ustadz sekarang film itu loh Ustadz, apa namanya, Vina. Jadi itu kejadian 8 tahun yang lalu di mana si perempuan itu tuh ini Ustadz, apa namanya, disiksa terus diseret yang akhirnya mati, dibunuh secara rame-rame, tapi itu tidak ada pengadilan sama sekali. Dan setelah itu sekarang kasus itu muncul karena ada seseorang yang kerasukan yang jin itu yang kerasukan itu mengatakan bahwa dia adalah arwahnya Vina itu menuntut keadilan dan dia bisa menceritakan kejadian 8 tahun yang lalu Ustadz. Karena di sini yang saya tanyakan kan banyak muslim itu yang akhirnya terkecoh dengan itu dan mengatakan bahwa oh ternyata arwah yang meninggal itu bisa hidup, buktinya dia bisa memberikan kesaksian yang sekarang jadi diangkat di film itu Ustadz. Wow, saya nggak tahu filmnya dan Saya saya juga nggak enggak, tahu kronologi. cuma ini lagi Syahid, viral seperti itu. syahid disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, juga dinukil Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tentang apakah mungkin ruh orang yang sudah meninggal bertemu dengan ruh orang yang tidur. Ini yang dibahas oleh para ulama ketika mereka menafsirkan firman Allah di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, dialah yang mewafatkan manusia ketika tidur dan yang ketiga meninggal. Ruh ini semua ada di sisi Allah. Adapun yang sudah meninggal akan ditahan, tidak kembali lagi ke jasadnya. Adapun yang tidur, ketika Allah kembalikan orang tersebut bangun kembali. Di sini para ulama menyebutkan ruh-ruh ini ada kemungkinan mereka saling berziarah dan seterusnya. Namun tidak ada hadis secara spesifik yang menyebutkan hal itu secara detail, maka dalam perkara-perkara ini kita kembalikan ilmunya kepada Allah dengan kita katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, baik. Jazakumullah khair Ustadz.
Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afan, Ustadz izin bertanya, apakah khorin itu juga mengganggu dengan fisik, misalnya barang jadi hilang padahal sebelumnya ada di tempat tersebut? Jazakumullah khair. Sejauh dalil yang saya ketahui tidak ada. Dia hanya menggoda dan membisikkan manusia. Sebagaimana dalam surat Qaf tadi, ia ketika meminta uzur kepada Allah, ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwasanya qarin itu hanya menggoda dengan memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan lagi Ustadz. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana menghadapi seseorang yang dalam pertemanan sering menuduh teman lainnya dalam tuduhan perbuatan hati, misalnya sombong, iri, atau kamu ria. Nggak boleh seorang, ijma' para ulama disebutkan Ibnu Hajar ala anna hukmad dunya ala zahir. Ijma' para ulama bahwasanya hukum tentang perkara-perkara di dunia ini dibangun di atas yang nampak secara lahiriah. Tidak boleh seorang memvonis apa yang ada di dalam hati. Adapun urusan akhirat akan dibangun di atas apa yang ada dalam hati, seperti Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka menyadari dan mengetahui ketika jasad yang ada di kubur itu dibangkitkan dan rahasia yang ada di dalam hati dikeluarkan. Maka ini berkaitan tentang hukum akhirat. Adapun hukum dunia dibangun di atas perkara yang zahir. Sebagaimana dalam hadis Usama bin Zaid, ketika kaum muslimin sedang berada di medan perang, pada saat itu kaum muslimin menang, tiba-tiba Usama bin Zaid sedang menodongkan pedangnya kepada salah seorang kafir. Ketika Usama bin Zaid ingin menebas leher orang tersebut, ia pun mengucapkan la ilaha illallah. Orang ini mengucapkan la ilaha illallah, namun Usama langsung menebas lehernya. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau menebas lehernya, membunuhnya padahal ia telah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, ini kan jelas banget dia mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk menghindar dari pedang agar tidak dibunuh. Apa kata Rasulullah? Walaupun Usama bin Zaid mengamalkan dengan melihat indikasi-indikasi, kata Rasulullah, asyaqaqta qalbahu? Apakah engkau telah membelah dadanya melihat isi hatinya? Tentunya enggak. Maka seorang tidak boleh menghukumi seorang tidak boleh menghukumi orang lain berkaitan masalah hati hanya karena melihat indikasi-indikasi, tapi ia harus menghukumi secara lahiriah saja. Demikian Allah a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Coba. Oh ya. Ini ada titipan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apakah kesedihan itu dari khorin dan apakah khorin bisa kita hilangkan? Dan bagaimana kondisi antara malaikat dan khorin yang bersama kita tentang membisikkan dalam hati kita Ustadz? Jazakumullah khair. Diulangi, Pak. Ya, apakah kesedihan yang ada di dalam diri kita itu adalah pengaruh dari korin yang membisikkan, dan apakah korin bisa kita hilangkan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dan bagaimana kondisi antara malaikat dan korin yang ada di sekitar kita, Ustadz? Kan manusia juga didampingi oleh malaikat, itu Ustadz maksudnya. Jadi bagaimana posisi keduanya? Ya. Nah, qarin nggak bisa dihilangkan. Bahkan ia akan menyertai setiap manusia sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam surat Qaf, di hari kiamat mereka pun berdebat. Adapun malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk menjaga manusia, Allah sebutkan juga dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Tidaklah seorang manusia mengucapkan sesuatu melainkan di kanan dan di kirinya ada malaikat yang senantiasa hadir dan menyaksikan. Juga Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalan kalian, yang juga melindungi kalian, wa yursilu alaikum hafazah. Allah mengutus kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Lalu bagaimana antara malaikat penjaga dan qarin ini? Qarin membisikkan kepada manusia keburukan. Adapun malaikat-malaikat menjaga manusia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka, sehingga musibah sebesar apapun kalau orang tersebut tidak Allah takdirkan untuk terkena musibah tersebut, maka malaikat yang ada di sekitarnya akan menjaganya dan melindunginya. Jadi qarin tidak bisa dihilangkan, dan malaikat akan senantiasa menjaga manusia dari hal-hal yang Allah tidak takdirkan untuk menimpa mereka, maka tidak akan menimpa mereka. Demikian Allah a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustadz. Masih ada waktu, Ustadz? Satu lagi nggak apa-apa, insya Allah. Ya, baik. Dari teman-teman mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa disampaikan kepada Ustadz. Bisa dibuka mic-nya, silakan. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan penutup, Ustadz, ini dari saya, Ustadz, batasan kita dikatakan sabar kan ketika misalnya kita ditimpa masalah apapun itu, misalkan dengan pasangan kita ataupun dengan siapa, kan tadi kita dianjurkan untuk untuk memohon perlindungan dari Allah ketika kita ada rasa marah di situ. Tapi misalkan seperti pengalaman sendiri Ustadz ini. Jadi kalau misalnya sudah kesal gitu, sudah wudhu, sudah sholat, tapi sebentar hilang, tapi nanti itu akan muncul lagi gitu Ustadz. Kalau seperti itu berarti apakah kita terus, misalkan kalau kayak gitu kita sholat lagi gitu Ustadz ya? Nah, disebutkan di riwayat Abu Dawud kalau tidak salah, فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ كَانَ يَجْلِسْ فَإِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَضْطَجِعْ. Kalau seorang sedang marah ini dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Kalau dia sedang duduk, belum hilang juga, maka dia berbaring. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang penting baginya untuk mengubah keadaannya, mengubah kondisinya, mengubah suasananya. Sehingga kalau ia masih marah, masih kesal, maka ia mencari objek yang lain yang uh, membuatnya melupakan kemarahan sebelum. Kenapa kebanyakan dari orang yang sebelumnya mereka hidup dalam satu rumah tangga, lalu bubar karena emosi, berujung dengan penyesalan. Berujung dengan penyesalan. Ini banyak seperti seorang wanita di zaman Rasulullah, ia diceraikan oleh suaminya sampai 3 kali, dan ia menikah lagi, namun ternyata ia menikah ini hanya sebagai alat agar ia bisa kembali kepada suami sebelumnya, karena ia menyesal telah diceraikan oleh suaminya. Tentunya bisa saja karena sikap wanita ini. Tapi ketika ia menikah dengan suami barunya ini, hukum dalam pernikahan setelah talak 3, jika wanita menikah lagi, maka dia tidak bisa kembali kepada suaminya yang pertama, walaupun dicerai oleh suaminya yang kedua ini, kecuali jika telah dukhul. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Maka wanita ini ingin kembali kepada suaminya pertama, namun belum dukhul dengan suaminya yang kedua ini. Maka kata Rasulullah, tidak boleh sampai engkau bersama suamimu yang kedua ini dan seterusnya. Menunjukkan di sini wanita ini menyesal dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Demikianlah kenapa dia bisa menyesal dan ingin kembali, karena dia sudah melalui hari-hari bahkan berbulan-bulan karena harus melewati masa iddah baru bisa menikah lagi, dan hari-hari bahkan bulan itu yang ia lewati yang membuat emosinya sudah surut, dan
ia kembali berpikir jernih, ia pun menyesal. Maka setiap orang yang ketika dia marah, kalau seandainya dia mau bersabar untuk mengubah keadaan, mengubah suasana, bahkan mencari suasana yang lain misalnya yang bisa membuatnya lupa dari perkara-perkara yang membuatnya marah, maka niscaya dia akan kembali bisa waras dan normal kembali. Maka seperti itu, kalau seandainya seorang sedang marah dengan suaminya atau suami dengan istri, maka dia mencoba mencari objek yang lain yang bisa menyibukkannya, membuatnya lupa dari objek yang membuatnya marah sebelumnya. Demikian Allah Ta'ala. Ya, baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz untuk nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita kali ini dengan belajar ilmu syar'i, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustadz Hafidahullah. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, jika ada nasihat untuk kami, tafadhol Ustadz. Nah, seorang mengenal karakter dirinya, karakter pasangannya, ini adalah perkara yang sangat membantu untuk kita bisa lebih bijak di dalam berinteraksi bergaul. Seorang yang sudah menyadari adanya qarin ini, maka ia lebih bijak menghadapi sikap orang lain yang mungkin tidak seperti yang ia inginkan. Suaminya yang kasar, atau istrinya yang gampang ceplos-ceplos ngomongnya, maka ia akan lebih bijak. Ia akan mengatakan kepada sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, la'allaki ja'aki syaitanik. Wahai Aisyah, kau cemburu kayaknya karena syaitanmu lagi datang ya. Kalau orang kita ngomongnya ini karena kesetanan gitu. Makanya ketika Rasulullah yang mengetahui karakter manusia yang ada qarinnya ini, Rasulullah pun tidak menyikapi kecemburuan Aisyah seperti itu, langsung disikapi, kok kamu gitu sih? Masa orang keluar bentar langsung cemburu kayak gini? Kamu ini perempuan kayak apa? Gini-gini langsung, udah deh, bubar aja. Nah itu kan biasanya orang kayak gitu. Tapi ketika Rasulullah mengetahui karakter manusia dan adanya qarin pada diri manusia, maka lebih bijak. Inilah pentingnya seorang belajar, belajar, dan belajar, karena dengan ilmu inilah seorang mendapatkan cahaya dan bimbingan di dalam menjalani kehidupannya di dunia. Demikian, Allahu a'lam, semoga bermanfaat. Segala benarnya dari Allah dan kesalahan kurangan dari saya. Astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.